Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Prasetyo, NIM 18000010174, ingin memaparkan hasil dari kerja saya yang berjudul Proses dan Teknik Penyusunan RPJMD. Sebelumnya, mari kita telah dulu apa itu RPJMD. RPJMD merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang dimana dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan, yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, dengan berpedoman kepada RPJP daerah, serta memperhatikan RPJM nasional. Tersebut terdapat pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program wali kota yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional dan RPJM provinsi. RPJM daerah memuat arahan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk periode 5 tahun. Selanjutnya, penyusunan RPJMD. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu penyiapan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya penyusunan rancangan RPJMD. Kemudian musreng jangka menengah daerah. Penyusunan rancangan akhir RPJMD. Dan yang terakhir penetapan RPJMD. Yang pertama, langkah rancangan awal RPJMD. Yang pertama yaitu membentuk tim fasilitasi RPJMD untuk semua tahapan perencanaan dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis. Tahapan yang kedua yaitu menyiapkan rencana kerja penyiapan dokumen RPJM daerah. Tahapan yang ketiga menyiapkan daftar isi RPJMD. Tahapan yang keempat menginventarisasi data dan informasi. Tahapan kelima menjabarkan visi, misi, dan program wali kota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas wali kota, dan arah kebijakan keuangan daerah. Dan tahap yang terakhir yaitu membahas rancangan awal RPJMD dengan para kepala SKPD guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra SKPD. Kemudian, langkah penyusunan RPJMD meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menerima secara resmi naskah rancangan Renstra SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD. Yang kedua, menilai dan membahas konsistensi rancangan Renstra SKPD dengan SKPD terkait terhadap tugas dan fungsinya. Selanjutnya, mengintegrasikan rancangan Renstra SKPD ke dalam rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD daerah. Selanjutnya, melakukan sosialisasi, konsultasi publik, atau penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJMD. Langkah selanjutnya yaitu musrenbang jangka menengah daerah. Ada 2 tahapan. Yang pertama tahap persiapan. Di antaranya yaitu pengadaan naskah rancangan RPJMD. Selanjutnya menyiapkan panduan pelaksanaan yang membuat durasi, tanggal, waktu pelaksanaan, mekanisme, dan susunan acara dengan kelompok bahasan. Tahapan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Di antaranya yang pertama, pemaparan visi, misi, dan program wali kota. Yang kedua, pemaparan kondisi umum daerah dan prediksinya. Yang ketiga, pemaparan dan penyepakatan strategi pembangunan daerah dan kebijakan umum. Yang keempat, pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan daerah. Yang kelima, pemaparan dan penyepakatan program pembangunan daerah yang meliputi program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan. Nomor 6, merumuskan kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan hasil musrenbang jangka menengah daerah. Yang ketujuh, pembacaan hasil rumusan oleh Kepala Bapeda.
Selanjutnya, langkah selanjutnya ialah penyusunan rancangan akhir RPJMD. Di antaranya, pertama yaitu menyusun rancangan akhir RPJMD dengan memuat kesepakatan hasil musrenbang jangka menengah daerah dibantu oleh tim fasilitasi. Yang kedua, menyusun naskah akademis rancangan peraturan wali kota tentang RPJMD dibantu tim fasilitasi dan kepala SKBD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi dan fungsi hukum. Yang ketiga, menyampaikan rancangan akhir RPJMD beserta naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil musrenbang jangka menengah daerah kepada wali kota. Yang terakhir yaitu penetapan RPJMD. Yang pertama, langkahnya yaitu ditetapkan oleh peraturan wali kota sesuai perundang-undangan. RPJMD ditetapkan dengan peraturan wali kota sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, RPJMD merupakan pedoman bagi kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD yang ditetapkan dengan peraturan kepala SKPD. Yang ketiga, penetapan peraturan wali kota tentang RPJM daerah dilakukan paling lambat 3 bulan setelah wali kota terpilih dilantik. Yang keempat, RPJMD merupakan dokumen rancangan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategi SKPD. Cukup, mungkin itu yang saya dapat sampaikan, kurang dalamnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.